Oke, selamat pagi teman-teman. Gue posisi lagi di Galaxy Mall ya. Jadi hari ini gue mau share sedikit tentang ya investasi dan bisnis dan kripto. Untuk sekarang indikator kita ini udah kembali lagi berwarna hitam ya, dan juga order buy untuk BTC-nya di area 90 sampai 92 itu buy-nya ya buat teman-teman, karena kita udah posisi keuntungannya dari 55.500 sampai dengan di 106 sampai 108.500, karena target kita masih di situ. Terus habis itu di bulan Januari kita koreksi dulu. Setelah koreksi kita mau ambil buy dip-nya. Nah, ternyata buy dip-nya ada di 90.000 ya, sesuai dengan kemarin masih kita scalping ya kan, mingguan, transaksi mingguan. Jadi kemarin gue sempat ambil di Ethereum di 2.800 ya. Terus gue cari lagi karena itu gagal untuk melanjutkan kenaikan. Kita siap lagi hari Senin, dan ini sekarang hari Selasa tanggal 25 Februari kita udah order buy-nya. Nah, order buy di BTC itu di 90 sampai 92 untuk sementara ini ya, antara 90 92, terjauhnya di 88. Dan untuk Ethereum-nya ya, untuk Ethereum-nya tuh kita ada berada di kisaran sekitar 2.200 sampai 2.400. Memang ada di 2.000, cuman untuk buy-nya di situ. Mungkin nanti DCA-nya mungkin di 2.000. Tapi pada intinya posisi di 2.000 itu Ethereum itu banyak banget yang order buy-nya. Dan untuk target order sell-nya ya, jadi untuk scalping jangka pendek itu di BTC tetap dibalik lagi di 105 sampai di 110 ya. Terus untuk sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan untuk Ethereum-nya itu ada di kisaran sekitar uh, 3.500 sampai 4.000 untuk jangka pendek ya, jangka pendek. Kalau jangka menengahnya kita BTC di 150 130 sampai kalau Ethereum-nya di 7.000 8.000 sampai di 10.000 ya. Target gue di 15.000 untuk Ethereum ya. Ini alasannya, makanya gue bilang ini alasannya Ethereum target gue di 15.000. Dan yang kedua, nah ini kan pembahasan yang kedua ya. Nah, kita langsung ngomong cepet aja. Buat teman-teman yang pengen gabung di VIP gua, itu udah gua share ya. Gimana caranya buat kalian tuh daripada kejadian 2021 lalu, robot trading, scam dan lain-lain. Ya sebenarnya robot trading itu ada dari zaman dulu. Tapi kebanyakan kalian salah mengartikan tentang robot trading. Nah, robot trading yang benar itu kalian menciptakan sendiri robot tradingnya. Kalau gua sendiri, gua ngajarin sama member-member gua, daripada lu main tradingnya orang, robot tradingnya orang, lebih baik kalian pakai robot tradingnya sendiri. Nah, sekarang udah zamannya AI. Jadi kalian tuh bisa pakai AI untuk setting robot trading kalian, entah itu manual atau automatic ya. Itu ada yang per 3 sampai 7 hari, 7 hari sampai 30 hari. Jadi setiap exchange tuh harusnya ada ya, di Binance, di FKX, di Bybit itu ada semua kecuali lokal. Kalau lokal kan nggak ada yang seperti itu ya produk-produknya. Nah, kalian bisa pakai itu untuk transaksi trading buat yang kayak gua gitu ya, yang mobilenya tinggi. Misalnya contoh, gua banyak kerjaan juga, terus juga gua banyak meeting sama klien, dan gua kerja nggak hanya di kripto aja, tapi di bisnis retail seperti koperasi, seperti bisnis retail, properti, developer. Jadi memang kebagi-bagi waktu gua. Belum lagi gua ngajarin orang, belum lagi gua buat konten buat teman-teman. Jadi buat kalian yang mobilenya tinggi ya, kalian gue saranin pakai AI. Dan AI itu bisa main di spot dan main di future, tapi benar-benar harus hati-hati. Nah, kalian harus pakai dua indikator yang ada di Binance. Yang pertama kode bandar. Kode bandar ini tujuannya buat apa? Sebentar ya. Kode bandar ini tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa melihat koin-koin apa aja, khusus yang main altcoin ya. Koin apa aja yang dia bisa naik duluan gitu kan, bisa pump duluan. Nah, kalau misalnya indikator buy sama sell itu beda ya. Indikator buy sama sell itu bisa menentukan, gue udah punya rumusnya, indikator hitam, hijau, oranye, merah. Jadi kalau misalnya hitam, ini kalian bisa main future ya, bisa pakai robot trading untuk main future. Tapi kalau sudah hijau, kalian udah nggak bisa, tapi posisinya masih buy. Ini bisa main spot aja ya. Sekarang posisinya indikatornya warna hijau, jadi kita kebanyakan main spot. Nah, kalau main future kita mainnya benar-benar hati-hati. Nah, untuk indikator warna oranye ini posisinya kalau di spot itu TP1 ya, tapi nggak bisa main future dulu. Nah, kalau main future kalian indikator warna merah, misalnya future ya, ini indikator warna merah. Jadi kalian nggak bisa sembarangan main spot atau main future, jadi harus ada indikatornya yang ada di Binance. Jadi dua indikator itu kalian bisa masukkan ke dalam
AI botnya. Jadi itu ya. Nah, untuk pergerakan gua ngelihat pergerakan hari ini ya kan, seperti DXY udah mulai koreksi ya kan, terus juga oil juga sudah mulai balik lagi ke $70. Nah, Amerika sudah memberikan isyarat kalau misalnya dia bakalan turun suku bunga kalau inflasinya kembali lagi ke 2%. Nah, kalau misalnya ke 2%, tandanya kita menunggu 1 sampai 2 bulan lagi untuk melihat pergerakan oil. Ya, oilnya dia bakalan bergerak kemana, misalnya turun. Oke, kalau turun seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau naik seperti apa? Nah, untuk menurunkan suku bunga lagi, Amerika butuh inflasi 2%. Nah, di area 2,5 kayaknya udah masuk akal ya. Jadi ada potensi untuk di bulan Maret sampai April itu Ethereum dia bakalan bisa lanjut ya, bisa mundur-mundur lah 1 bulan lah. Pada intinya target kita itu di area sekitar April sampai Mei ya, paling mundur-mundur Mei, paling cepat April kita udah TP dulu. Nah, mungkin kita balik di bulan Oktober lagi, dan peluang terakhir itu sampai November lah, sampai November 2021. Nah, tapi itu pergerakannya sesuai dengan kode bandar ya. Jadi kalau misalnya kode bandarnya di bulan April dia udah merah ya kita lepas. Tapi kalau kode bandarnya masih belum merah ya kita masih bisa tahan sampai di bulan Mei ya. Atau di bulan Maret udah merah gitu ya, kita harus cepet-cepet lepas gitu. Dan untuk kita ngelihat supportnya, misalnya contoh target kita di 80.000, ternyata indikatornya berubah warna hitam di area 90.000, udah beli 90.000. Itu gunanya kalian pakai kode bandar dan indikator buy sell dari Binance. Nah, selanjutnya kalau misalnya gue lihat dari pergerakan market hari ini ya, gue posisi di kawan-kawan dan member-member gue di posisinya buy ya, sudah buy lagi untuk minggu ini untuk scalpingan sampai di bulan hari Jumat ya. Untuk DCA nya gue bakalan share lagi di video gue selanjutnya. Sekarang posisinya buy ya, karena di 90 atau Ethereum di bawah 2.500 itu posisinya bagus. Cuman kalian tuh sebenarnya beli di bawah 100.000 untuk BTC itu sebenarnya safety, karena pasti balik lagi ke 100.000. Dan untuk kalian di Ethereum di bawah 2.800 sebenarnya tuh safety gitu ya. Untuk kode bandar sehari ini kita juga masih belum update juga buat teman-teman, cuman kayaknya masih agak sama yang sama minggu lalu gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita masih hold aja teman-teman. Dan untuk buat teman-teman ya, untuk teman-teman kalau kalian berlangganan lifetime ya buat teman-teman lifetime, produk-produk untuk lifetime, kalian bisa join di VVIP Platinum Milliarder Boy. Jadi kalian tuh berlangganan, kalian dapat edukasi, kalian dapat belajar, kalian malah dapat duit, malah dapat komisi setiap bulannya. Jadi dapat passive income selama kalian join di VIP ini gua ya, berlangganan gua, kalian selalu mendapatkan passive income setiap bulannya seumur hidup. Jadi ini produk nggak kayak grup sebelah, kalian bisa lihat bayarnya mahal sekali gitu ya. Terus tahun depan harus bayar lagi 20 juta, tahun depan bayar lagi. Sekalian nggak perlu lakukan itu, karena di produk gua itu kalian berlangganan lifetime malah dapat duit dan dapat komisi dari Milliarder Boy ya, sesuai dengan arahan ya. Mantap sekali. Oke, ini yang terakhir. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalnya gue ngelihat pergerakan dari dari minggu lalu gitu ya, dari minggu lalu, minggu ini gitu ya. Ini sebenarnya bandar mencari likuidasi untuk short aja. Jadi cari likuidasi yang terbawa untuk short. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk short market ya. Harus hati-hati loh short market, karena short ini adalah jebakan, manipulasi market ya. Karena indikator sekarang itu udah warna hitam gitu. Warna hijau ya, walaupun hijau hitam lah anggap aja. Udah area buy, balik lagi ke area buy. Indikatornya area buy. Kalau kalian maksain untuk short, kalian berpikir BTC bisa balik lagi ke 40.000 atau Ethereum bisa balik lagi ke 1.000, itu salah besar. Dan untuk short kali ini itu hanya sementara ya, itu hanya sementara, paling 1 minggu 2 minggu dia naik lagi, 1 minggu 2 minggu dan lagi. Jadi short untuk tahun ini 2025 apalagi penurunan suku bunga itu udah terakhir ya. Dan buat teman-teman harus tahu kapan terjadinya all season. Nah, ini yang teman-teman harus pahamin, kapan terjadinya all season. All season itu yang terjadi, kalian tandain. Yang pertama, ini gue share secara umum. Yang pertama, kalian harus tahu suku bunga harus turun dulu. Makanya kalau misalnya ada yang kemarin tuh grup sebelah ya bilangnya
all season dimulai di bulan Februari 2020, nggak bakalan bisa ya. All season tidak dimulai setelah kalau suku bunganya belum turun. Nah, all season dimulai itu kalau suku bunganya udah turun. Makanya di bulan September 2024 gue bilang all season udah mau mulai nih. Nah, dan untuk kalian bisa ngerasain itu, tunggu ya, yang kedua ya, tunggu DXY itu balik ke support atau jebolin support bawahnya. Ya, jebolin support bawah itu ada tuh yang rata-rata dia support terkuatnya di situ, itu harus jebolin dulu dan dan didahului oleh oil. Jadi oilnya dulu jebol, baru jadi oilnya jebol support, DXY-nya balik support, nanti jebol lagi, ini baru DXY-nya jebol. Jadi itu yang harus terjadi baru bisa dibilang all season ya. Dan juga yang ketiga, indikator ketiga adalah all season itu ketika ETH BTC-nya itu rebound ke atas ya, rebound ke atas dia balik lagi. Itu kalian baru bisa ya. Kurang lebih ini video hari Selasa nih 25 Februari, kalian catat posisi buy-nya kita sekarang dan posisi DCA-nya nanti gua update video selanjutnya di part kedua ya. Ini kan part pertama ya. Oke. Terus setelah beberapa indikator itu ya, kalian bisa lihat Ethereum di 2021 itu berada dia bisa pump lagi ya, tertingginya itu di bulan Maret sampai April di 2021. Dan untuk historisnya ETC, kan kita masuk ETC sama Ethereum udah pasti tuh, dua itu yang kuat. ETC itu kalian buy itu di bawah ETC itu dia naiknya itu setelah April atau Mei. Ini bisa mundur 1 bulan ya, atau bisa maju 1 bulan. Jadi tergantung pergerakannya kode bandar ya dari Binance ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca circle. Dan untuk setelah Mei atau Juni ya, kita itu harus buang dulu ya, buang dulu lagi kayak kemarin di Oktober kita buy, terus Januari kita buang dulu sebagian, kita balik cari lagi support dan selanjutnya ya. Kita kalau mau beli lagi itu nanti di bulan Oktober. Video ini kalian tandain aja ya. Video ini tandain. Dan buat teman-teman terakhir ya, buat teman-teman VVIP gua di bulan Maret itu bakalan gua naikin lagi ya. VVIP gua bakalan gua naikin lagi ya. Jadi buat teman-teman kalau mau berlangganan sekarang, di zaman dulu tuh lifetime tuh kalian dapat sekitar 500.000 ya kan. Itu udah lifetime. Sekarang kalian harus masuk ke lifetime itu sekitar 5 juta ya. Dan ini bakalan gua naikin lagi setiap tahunnya buat teman-teman. Jadi kalau kalian nggak beli sekarang, kalian bakalan dapat harga yang lebih mahal dan kalian rugi kalau kalian nggak belajar indikator buy sell, terus nggak belajar kode bandar, kalian nggak belajar menciptakan robot trading, atau kalian nggak bisa trading pakai AI. Itu sangat disayangkan sekali karena sekarang udah zamannya beda lagi guys. Nah oke, buat teman-teman buat sekarang kode bandarnya kalian jangan lupa beli yang gue kasih kode bandar gratis. Sebenarnya kode bandar tuh ada 10 setiap bulannya, tapi gue kasih gratis buat kalian ya. AEVO Manta tetap hold di bawah 0,5, terus juga GMT sama KT tetap hold ya. Karena itu kalau misalnya kalian masuk 2-4 koin itu bakalan cuan luber ya, bakalan cuan luber ya. Bang, kalau misalnya delisting gimana? Kalau misalnya suatu saat amit-amit dari 4 koin tersebut delisting, kalian langsung convert aja ke DOT atau ETC ya. Convert aja supaya kalian bisa recover. Karena kita juga nggak tahu, ada beberapa koin yang dia bisa delisting. Tapi selama tidak delisting, kalian bisa hold terus ya. Koin-koin yang tidak delisting di Binance, gue bilang di Binance ya, itu layak di hold. Karena kalian nggak perlu takut ya. Atau kalian mau main meme koin, Bang, aku mau main meme coin gimana? Aku tidak menyarankan untuk main meme coin. Pakai kode bandar. Kalau kalian mau main kayak PP waktu itu kan, kita ngomong PP waktu itu meme coin gitu ya. Kita bisa paham kenapa gue main meme coin at PP gitu ya. Karena waktu itu kode bandarnya nyala. Makanya gue berani main meme coin. Ya, tapi kalau nggak ada kode bandarnya, gue nggak main guys. Oke, untuk kayak gitu, thank you buat teman-teman. Ya, jadi kalau kalian mau meme coin, kalian pakai kode bandar dulu baru ya. Kalau nggak pakai kode bandar jangan. Oke, see you, goodbye guys, thank you.